Halo guys, apa kabar? Udah lama banget gue nggak bikin video. Mungkin ada 1 atau 2 tahun lalu gitu bikin video. Jadi sekarang gue mau bikin video tentang gimana setelah 8 tahun transplant. Apa aja sih yang terjadi setelah 8 tahun transplant? Atau secara tidak langsung gue mereview diri gue sendiri setelah 8 tahun transplantasi. Nah, oke. Mungkin di sini gue bagi di 4 part kali ya. Gue bagi 4 part, mungkin gue bakalan bahas tentang hasil lab, bakalan bahas tentang obat, bakalan bahas tentang pantangan apa aja yang tetap dilakukan dan tidak dilakukan, terus sama kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, yang pertama kita mulai aja langsung dari hasil lab. Nah, hasil labnya alhamdulillah selama 8 tahun transplant. Gue transplant 2 April 2016. Sebetulnya belum bulat 8 tahun sih. Sekarang itu kan 5 Januari 2024. Mungkin sekitar 7 tahunan lah ya. 7 tahun sekian lah. Nah, hasil labnya alhamdulillah dari awal sampai sekarang sih bagus. Cuman memang pernah ada kejadian di akhir tahun 2023. Nah, di akhir tahun 2023 itu ada kejadian hasil lab gue itu agak tinggi. Nah, kalau gue nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Batas maksimal dari kreatinin itu kan 1,1 ya. Nah, terus ternyata hasil lab gue itu 1,12 hasil labnya. Dan ini dibintangin. Dan itu cukup membuat gue stres. Bahwa si hasil labnya ini tuh jelek lah gitu tentang kreatinin. Akhirnya gue nyari tahu tuh kenapa sih bisa hasil lab gue itu jelek. Nah, setelah gue cari tahu ternyata 3 hari sebelum gue cek lab, gue itu makan all you can eat. Gue makan terlalu banyak daging sehingga mengganggu fungsi ginjal gue. Nah, ini juga bisa jadi notes ya buat orang yang transplant bahwa kita harus mawas diri bahwa kita tuh sudah tidak sama kayak orang biasa. Jadi tidak bisa makan all you can eat gitu, yang makan daging yang banyak, protein dengan jumlah banyak lah gitu. Jadi ya harus sewajarnya aja dan secukupnya untuk makan itu. Oke, mungkin itu ya dari hasil lab. Udah nggak ada lagi sih yang harus dibahas, alhamdulillah. Karena hasil lab itu kan paling penting itu adalah hasil lab itu karena dia menunjukkan apakah fungsi ginjal kita masih baik atau tidak. Oke, yang kedua gue bakalan bahas masalah obat. Nah, ini dia yang agak rame masalah obat. Nah, obat itu harusnya menurun ya, dan obat gue nggak turun. Ini permasalahannya. Nah, jadi obat itu bisa naik atau turun ya, dinilai dari nilai tacrolimus. Nah, kebetulan nilai tacrolimus gue itu stagnan dari awal transplant sampai sekarang itu di kisaran 4,5 sampai 5. Ya segitu aja gitu. Nah, sedangkan harusnya obat yang dikonsumsi itu tuh menurun gitu. Kayak misalnya gue sekarang konsumsi 202 sehari atau 4 tablet itu sehari. Nah, harusnya mungkin di 8 tahun kayak gue tuh udah konsumsinya 101 atau hanya 2 tablet gitu sehari atau setengah. Jadi setengah tablet pagi, setengah tablet malam gitu. Jadi hanya 1 tablet sehari. Bagusnya itu seperti itu. Dan sedangkan gue masih mengkonsumsi 4 tablet sehari sama kayak awal transplant. Kenapa bisa gitu? Gue juga nggak tahu. Banyak sebab juga. Tiap orang juga beda-beda. Tapi kemungkinan kalau di gue permasalahannya adalah karena gue gendut. Jadi nilai tacrolimus itu berpengaruh juga dengan berat badan. Kalau misalnya mungkin gue bisa nurunin sampai kayak awal transplant mungkin di 65 atau 70 gitu, mungkin obat gue bakalan turun gitu. Dengan asumsi nilai tacrolimusnya di berat segitu naik sehingga obatnya bisa diturunkan. Mungkin gitu ya dari masalah obat. Gue masih konsumsi banyak. Yang dikhawatirin adalah ini kan zat kimia ya, dikonsumsi sudah tahunan. Mungkin bakalan puluhan tahun. Gue juga nggak tahu. Itu juga kan nggak baik buat ginjal sendiri sebetulnya. Walaupun memang menjaga ginjal biar tidak rejeksi, terus
bahaya juga buat lambung, dan juga mungkin ada side effect-nya juga kan obatnya. Karena obatnya adalah obat imunsupresan. Oke, mungkin gitu dari obat. Nah, yang ketiga, masalah pantangan. Nah, ini untuk pantangan, apa aja sih pantangan yang gue jalanin sampai 8 tahun. Pantangannya sebetulnya sama aja dari yang awal transplant, bahwa gue itu tetap menjalani pantangan awal transplant. Kayak gue nggak makan makanan mentah kayak sushi, gue nggak makan steak yang medium rare. Kalau makan steak ya well done aja lah gitu. Gue nggak makan buah yang dilarang kayak buah jeruk bali, belimbing kayak gitu. Gue nggak makan itu. Terus minuman kemasan, Coca-Cola, teh botol apa segala macam juga itu dihindari sebisa mungkin. Jadi untuk pantangan sih masih sama, semuanya masih dijalankan karena memang harus itu sih. Mungkin satu aja sih yang gue agak kebablasan adalah pakai masker. Kan di 2 tahun awal tuh kan kita harus pakai masker kan. Nah, kesini-sini setelah 2 tahun tuh gue kadang lupa pakai masker karena ngerasa udah sehat juga ya. Tapi mungkin sekarang juga harus pakai masker lagi karena tingkat COVID-nya lagi tinggi juga kan. Dan mungkin gue juga harus belajar pakai masker lagi karena gue pasien transplant ya, biar lebih aman. Oke. Untuk kehidupan sehari-hari dia terakhir nih. Kehidupan sehari-hari sebetulnya tidak ada yang mengganggu di kehidupan sehari-hari. Semuanya jadi seperti orang normal setelah 8 tahun. Kita bisa aktivitas dan lain sebagainya. Cuman buat saya yang mengganggu adalah masalah sarapan pagi aja. Kita harus puasa dulu tuh. Dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10. Kadang saya bangunnya telat, apa segala macem. Sisanya sih nggak ada masalah sih sebetulnya. Sama, udah itu aja. Mungkin sama malam. Malam itu saya paling telat itu makan udah jam 7 udah nggak bisa. Setelah jam 7 udah nggak bisa makan. Sisanya nggak ada. Untuk kegiatan semuanya normal, cuma memang harus jaga diri juga, mawas diri bahwa kita nggak bisa kegiatan yang terlalu berat. Jadi ya kita harus mawas diri lah intinya. Mungkin gitu. Sama gue ada cerita-cerita dikit deh masalah transplant. Gue pernah masuk rumah sakit apa enggak gitu. Jadi ceritanya gue gak pernah masuk rumah sakit sih selama transplant. Rawat inap gitu di rumah sakit gue gak pernah, alhamdulillahnya. Udah hampir mau 8 tahun nih. Udah 8 tahun gak pernah. Nah, cuman gue pernah punya satu cerita. Jadi ceritanya gue makan nasi goreng tuh malam-malam. Gue gak tahu tuh tahun berapa, bulan apa, gue lupa. Gue makan nasi goreng malam-malam. Nasi goreng gak pedas. Nasi goreng gue beli dari nasi goreng gerobakan. Nah, setelah gue makan si nasi goreng itu, tiba-tiba malamnya gue sakit perut. Sakit perutnya itu sakit banget. Gue gak tahu itu kenapa awalnya. Sampai jam 2 pagi gue masuk IGD. Gue udah... Orang-orang di sana tuh udah bilang, Pak, kita di sini punya dokter ginjal yang bagus, Pak. Mereka tuh udah mempermasalahkan tentang hasil transplant gue, takutnya jelek dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya ternyata permasalahan nasi gorengnya kotor. Jadi ada bakteri yang ke lambung gue dan lambung gue tuh nggak kuat sehingga sakit perut. Disuntik obat, semuanya alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Udah itu sih mungkin pengalaman gue setelah 8 tahun transplant. Oh ya, mungkin kalau dari kalian ada yang mau nanya-nanya lagi atau yang informasi yang gue beriin kurang nih, kalian boleh nanya di kolom komentar. Mungkin gue bakalan ngejawab. Terus gue juga minta maaf nih kalau misalnya gue balas komentar lama atau nggak cepat segala macam. Tapi gue usahain gue balesin komentar sih. Oke, mungkin segitu video dari gue. Semoga informasinya cukup membantu, memberi wawasan baru tentang transplantasi. Oke, mungkin segitu video dari gue. Makasih banyak ya udah nonton. Bye-bye.